Ada 3 perhatianku untuk minggu ini. Pertama, tabisan Uskup Padang. Kedua, krisis energi melanda dunia. Dan ketiga, perolehan medali PON 20 Papua. Dilansir dari katoliku.com, pada hari Kamis 7 Oktober 2021 telah ditapiskan Uskup Padang yang baru, Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX. Melalui surat tertanggal 3 Juli 2021, Paus Fransiskus telah mengangkat Romo Vitus sebagai Uskup Padang yang baru, menggantikan almarhum Monsinyur Martinus Dogma Situmorang, OFM Cap. Romo Vitus merupakan seorang dosen kitab suci dan guru besar serta wakil ketua bidang akademik di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Jakarta. Misa penabisan berlangsung hikmat dan sakral meski menjalankan protokol kesehatan ketat. Penabis utama adalah Monsinyur Piero Piupu, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Kurang lebih 300 umat hadir secara luring dan ribuan umat lain mengikuti misa tabisan secara daring. Wilayah Keuskupan Padang meliputi Sumatera Barat dan Riau. Bagi Monsinyur Vitus bukanlah wilayah perutusan yang baru, sebab beliau menjalankan tahun diakonat dan menerima rahmat tabisan imamat di Keuskupan Padang. Monsinyur Rubi mengambil moto tabisan Misericordia Motus, artinya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, terinspirasi oleh Lukas bab 15 ayat 20. Moto ini akan menjiwai seluruh pelayanan Monsinyur Rubi untuk hadir, terlibat, dan berpijak di tengah pergulatan umat Katolik Keuskupan Padang. Krisis energi tengah terjadi di berbagai negara. Hal ini ditandai dengan meroketnya harga komoditas energi seperti batu bara dan baru-baru ini minyak mentah. Fenomena ini sedang diwaspadai oleh para petinggi negara. Pasalnya, musim dingin segera tiba, sehingga permintaan terhadap komoditas energi akan terus meningkat. Kelangkaan dan kenaikan harga komoditas energi di sejumlah negara disebabkan oleh pulihnya permintaan setelah terdampak oleh pandemi. Sementara dari sisi pasokan, negara-negara Eropa khususnya tengah dihadapi oleh fenomena cuaca ekstrim, sehingga mempengaruhi kemampuan produksinya. Bukan hanya di Eropa, di negara-negara Asia Timur, biaya produksi gas alam telah naik 85% sejak awal September dan saat ini mencapai sekitar $204 Amerika per barel setara minyak. Krisis energi yang dihadapi oleh negara-negara di belahan dunia ini diproyeksi tidak akan menemukan solusi yang mudah. Sebab kenaikan harga murni disebabkan oleh ketidakselarasan antara permintaan yang tengah meroket dan pasokan yang tengah menurun. Jutaan orang di seluruh Eropa terancam tidak mampu membayar biaya gas dan listrik karena terjadi kelangkaan energi dan harganya melonjak. Para ahli organisasi anti kemiskinan dan juru kampanye lingkungan memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 dan kenaikan harga energi akan mendorong meningkatnya masalah kemiskinan di Eropa. Sebab akan terjadi kombinasi biaya energi yang tinggi, pendapatan rumah tangga yang rendah, dan rumah yang tidak hemat energi, sebagaimana dilansir CNN pada Jumat 1 Oktober 2021. Penelitian terbaru yang dipimpin oleh Stephen Bozarovsky, profesor di Universitas Manchester dan ketua jaringan penelitian kelangkaan energi Engager, menemukan bahwa hingga 80 juta rumah tangga di seluruh Eropa sudah cukup kesulitan mendapatkan pasokan listrik dan gas. Kesulitan dari jutaan rumah tangga Eropa itu sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Hanya 4 negara Eropa yaitu Prancis, Irlandia, Slovakia, dan Inggris yang sebenarnya memiliki masalah resmi tentang kelangkaan energi. Tetapi para ahli mengatakan bahwa masalahnya tersebar luas.
Sekarang, kenaikan harga energi menempatkan lebih banyak rumah tangga di Eropa dalam ancaman pemutusan jaringan listrik dan gas karena mereka tidak dapat membayar tagihan biayanya. Banyak orang terancam pemutusan jaringan listrik dan gas karena pendapatan mereka turun dan tagihan meningkat selama pandemi COVID-19. Populasi Eropa antara 20% dan 30% menghadapi kemiskinan umum, sedangkan hingga 60% menderita kelangkaan energi di beberapa negara, katanya. Bulgaria memiliki proporsi penduduk yang mengalami kelangkaan energi tertinggi di Eropa, yaitu sebesar 31% dari populasi. Diikuti oleh Lituania sebesar 28%, Siprus sebesar 21%, dan Portugal sebesar 19%. Populasi Swiss yang mengalami ancaman kelangkaan energi hanya sebesar 0,3%, paling rendah di Eropa. Kemudian disusul oleh Norwegia 1%. Dilansir dari situs resmi PON 20 Papua, Jawa Barat bertahta di puncak klasemen perolehan medali. Sulit rasanya dikejar oleh kontingen lainnya. Perhelatan PON 20 tahun 2021 di Papua ini memasuki 5 hari terakhir. Hingga Minggu 10 Oktober 2021 malam, Jawa Barat memimpin dengan torehan 83 emas, 68 perak, dan 73 perunggu. Kemudian Jawa Timur yang dalam beberapa hari terakhir terus mendulang emas ada di peringkat kedua dengan 74 emas, 62 perak, dan 56 perunggu. Di peringkat ketiga, DKI Jakarta mengais 71 emas, 58 perak, dan 71 perunggu. Sedangkan tuan rumah Papua makin sulit mendekat posisi 3 besar karena hingga kini baru memperoleh 60 emas, 33 perak, dan 61 perunggu. Namun posisi keempat Papua relatif aman dari kejaran peringkat 5 karena perolehan medali Jawa Tengah baru mencapai 18 emas, 32 perak, dan 37 perunggu. Hingga Minggu malam sudah 430 emas dari 681 emas yang telah diraih oleh 7.039 atlet yang turun di PON Papua. Senin ini 11 Oktober 2021 ada 44 medali emas yang diperebutkan dari 17 cabang olahraga atau cabur yang dipertandingkan. Renang menjadi cabur yang akan mengeluarkan medali emas paling banyak hari ini, yaitu 7 medali emas. Kemudian cabur atletik yang pertandingannya digelar di Stadion Atletik Mimika Center akan ada 6 medali emas yang diperebutkan. Pencak silat mulai Senin 11 Oktober 2021 memulai gelar partai final. Total ada 5 medali emas yang diperebutkan di Gor Toware Kabupaten Jayapura. Kemudian cabur dayung dan karate akan sama-sama menggelar 4 laga final pada hari ini. Hingga kini sudah 430 medali emas yang berhasil direbut oleh 28 provinsi dari 34 provinsi yang ikut berpartisipasi dalam PON 20 Papua. Pertandingan cabang olahraga PON 20 tahun 2021 Papua sudah dimulai sejak 22 September 2021 dan akan berakhir pada 15 Oktober 2021. Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia banyak digunakan menjadi bahasa resmi di berbagai negara? Dilansir dari tempo.co, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat bahwa bahasa Indonesia digunakan dan dipelajari oleh banyak negara. Per Juli 2021,
tercatat sudah ada 30 negara yang menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu terdapat 76 lembaga dan 7.638 orang di berbagai negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi tentunya setelah bahasa utamanya adalah Vietnam. Hal ini dilakukan Vietnam untuk meningkatkan studi bahasa Indonesia dan menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia. Pemerintah Ho Chi Minh City, Vietnam mengumumkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua pada Desember 2007. Penggunaan bahasa Indonesia di Vietnam sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang di negara itu. Lebih lanjut, bahasa Indonesia juga menjadi salah satu bahasa wajib yang digunakan untuk tentara Kamboja. Selain itu, bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa pada 1977. Melalui rekaman piring hitam satelit Voyager NASA, bahasa Indonesia diperdengarkan di luar angkasa.